Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang bakteri. Slide kedua. Isi dari presentasi kami pertama ada perkenalan kelompok, kedua ada definisi bakteri, bentuk sel bakteri, struktur sel bakteri, siklus pertumbuhan bakteri, dan yang terakhir ada sesi tanya jawab. Selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Bella Loja Kalek, yang kedua saya sendiri Heti Aisyah, Aprilia Deborah Imbir, Indri Maharani Syah Putri, dan Gilda Francisca He. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh pemateri. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang pertama yaitu definisi bakteri. Bakteri adalah sebuah kelompok mikroorganisme bersel tunggal dengan konfigurasi seluler prokaryotik. Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik, yaitu berupa DNA. Tapi DNA tidak terlokasi dalam tempat khusus dan tidak ada membran inti. DNA pada bakteri berbentuk sirkuler, panjang dan biasa disebut nukleoid. DNA bakteri tidak mempunyai inti sel dan hanya tersusun atas ekson saja. Sel bakteri ditumbuhkan pada suasana alami tertentu. Bakteri yang biasanya ditumbuhkan di laboratorium, apabila semua kebutuhan hidupnya terpenuhi, maka selnya akan mengalami pertumbuhan. Sel bakteri dikatakan tumbuh jika terjadi peningkatan jumlah selnya. Jika pertambahan jumlah sel pada bakteri terjadi, itu berarti pertumbuhan sel bakteri telah terjadi. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Selanjutnya, bentuk sel bakteri. Bakteri mempunyai bentuk dan ukuran yang sangat beragam. Sebagian besar sel bakteri memiliki diameter 0,2 sampai 2 mikro dan panjang 2 sampai 8 mikro. Berdasarkan bentuk, bakteri digolongkan menjadi 3 golongan utama, yaitu bentuk kokus atau bulat, bentuk basil atau batang, dan bentuk spiral. Bakteri kokus, bakteri yang berbentuk bulat, yaitu ada monokokus, yaitu berupa sel bakteri tunggal. Yang kedua ada diplococcus, yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. Yang ketiga ada tetracoccus, yaitu 4 sel bakteri berdempetan berbentuk segi 4. Yang keempat, Cercinine, yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. Yang kelima, Streptococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. Yang berikut ada Staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. Yang berikut ada bakteri basil, yang berbentuk batang atau silinder. Di mana monobasil yaitu berupa sel bakteri basil tunggal. Yang kedua Diplococcus yaitu berupa 2 sel bakteri basil berdempetan. Yang ketiga ada Streptobacillus, yaitu berupa sel basil berdempetan membentuk rantai. Bentuk sel bakteri. Bakteri spiral, yaitu bakteri berbentuk spiral yang lentur dan tubuhnya dapat memanjang, menggeser saat bergerak. Yaitu ada fibro, yaitu bakteri berbentuk batang yang melengkung menyerupai bentuk koma. Spirillum, yaitu bakteri yang berbentuk spiral atau pilihan dengan sel yang kokoh. Yang berikut ada Spicroketan, yaitu bakteri yang berbentuk spiral dan tubuhnya sangat lentur sehingga dapat bergerak secara bebas. Struktur sel bakteri.
Struktur sel bakteri terdiri dari 3 bagian, yaitu struktur eksternal, struktur dinding sel, dan struktur internal sel bakteri. Struktur eksternal terdiri dari kapsul dan lendir, flagella dan pili, dan fimbria. Struktur dinding sel bakteri bersifat agak elastis dan mempunyai struktur yang sangat kompleks, berfungsi untuk mempertahankan bentuk dan keutuhan sel. Struktur internal sel bakteri terdiri dari membran sitoplasma, area nukleus, ribosom, dan mesosom. Next. Siklus pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada pembelahan bakteri. Pertumbuhan bakteri menunjukkan pertambahan jumlah bakteri, bukan pertambahan ukuran sel. Kemudian yang kedua, waktu generasi. Waktu generasi atau waktu perbanyakan bakteri adalah waktu yang dibutuhkan waktu oleh satu sel bakteri untuk membelah dari satu sel menjadi 2 sel. Yang ketiga ada fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan setelah bakteri dinokulasikan ke dalam media pertumbuhan cair. Jumlah populasi bakteri dapat dihitung pada interval tertentu. Baik, itu tadi presentasi hasil diskusi kami. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari kelompok lain yang akan dijawab oleh teman-teman saya. Kepada yang menjawab, saya persilakan. Jadi pada pertanyaan pertama, pada slide ke-7 ada disebutkan struktur eksternal bakteri dan struktur internal bakteri. Pertanyaannya, apa fungsi masing-masing dari struktur eksternal dan internal tersebut? Di sini pada struktur eksternal yang terdiri dari kapsul, flagella dan pili, dan fimbria. Kapsul berfungsi untuk melindungi diri dari kondisi yang kurang baik. Flagel berfungsi sebagai alat gerak bakteri, sedangkan piliseksnya berfungsi untuk konjugasi sel dalam pemindahan DNA. Kemudian fimbria berfungsi untuk adesi bakteri dengan sel hospes. Pada fungsi struktur internalnya, membran plasma berfungsi untuk keluar masuknya senyawa kimia dari luar dan dalam sel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat metabolisme untuk menghasilkan energi dan komponen-komponen sel berlangsung. Area nukleus yang untai gandanya berbentuk melingkar dan berukuran kecil yaitu plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika. Kemudian ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Dan yang terakhir mesosom berfungsi sebagai tempat kerja enzim yang terlibat dalam respirasi dan transport elektron. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Pertanyaan yang kedua pada slide kelima, tertulis bahwa bakteri mempunyai bentuk dan ukuran yang sangat beragam. Pertanyaannya, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sel bakteri? Jika ada, mohon dijelaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ada yang pertama ada nutrien. Nutrien atau zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, mineral, atau sulfur fosfat, dan faktor-faktor pertumbuhan yang meliputi asam amino, purin, primidin, dan vitamin. Kemudian suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan bagi bakteri sangat bervariasi, tergantung pada jenis bakteri itu sendiri. Kemudian kelembaban. Kelembaban sangat penting untuk pertumbuhan bakteri. Bakteri membutuhkan kelembaban tinggi. Pada umumnya untuk pertumbuhan bakteri yang baik dibutuhkan kelembaban di atas 85%. Kemudian ada pencahayaan. Cahaya yang berasal dari sinar matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Bakteri lebih menyukai kondisi oksigen. Kebutuhan oksigen pada bakteri tertentu mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Pertanyaan ketiga, bagaimana proses atau cara bakteri membelah diri? Mohon dijelaskan secara singkat dan jelas. Bakteri membelah diri dengan cara pembelahan biner. Proses pembelahan biner yaitu bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi 2 sel anak yang identik. Selama proses tersebut,
kromosom bakteri menempel pada membran sel dan bereplikasi ke kromosom bakteri. Saat sel membesar, kromosom anak akan terpisah. Lalu, sebuah dinding silang terbentuk di antara kromosom anak yang terpisah tersebut. Dinding sel ini akan membagi menjadi dua anak sel atau terjadi pelekukan dinding sel. Sel-sel anak segera tumbuh hingga matang dan dalam kurun waktu sekitar 20-30 menit. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Pertanyaan terakhir, menurut kalian bagaimana peran bakteri di dalam dunia kesehatan, terutama di bidang farmasi dan pemanfaatannya seperti apa? Di bidang farmasi, bakteri bermanfaat untuk memproduksi antibiotik dan vitamin, misalnya Streptomyces griseus yang menghasilkan antibiotik streptomycin. Selain itu, bakteri juga dapat digunakan untuk memproduksi hormon insulin rekombinan untuk mengobati penyakit diabetes. Dalam hal ini, dengan cara menyisipkan gen penghasil insulin manusia ke dalam plasmid bakteri Escherichia coli. Sekian presentasi dari kelompok 4. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.